setelah ibadah ini kita akan ada Zoom jam 8.30 untuk kelas besar dan kelas kecil. Nah, jangan lupa untuk bergabung ya adik-adik. Shalom adik-adik sekolah minggu semua, selamat hari minggu. Kembali lagi dengan Kak Zevania di dalam ibadah sekolah minggu HKBP Kulonjuru. Nah adik-adik, tema minggu ini yaitu anak Tuhan pembawa damai. Adik-adik udah siap belum untuk beribadah? Siapkan hati dan pikiran adik-adik semua untuk mengikuti ibadah ini yang sungguh-sungguh ya. Hari ini kakak nggak sendirian. Kakak ditemani dengan Kak Gracie Terus dan juga Kak Aci Pasaribu. Dan juga tidak lupa pemusik kita yaitu Bang Roy. Nah adik-adik, sebelum memulai ibadah kita mau panasin badan dulu nih. Kita mau menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Adik-adik, kita mau memulai ibadah kita mau menyanyikan lagu seperti Rusa Rindu Sungaimu. Di dalam nama Allah Bapa
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu semuanya itu. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami mempercayai anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang naik ke surga, supaya kami mengingat hal-hal yang surgawi di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adikku, sekarang kita akan membaca epistel dalam ibadah kita hari ini yang akan dibacakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu kita. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk membaca epistel. Siapkan Alkitabnya ya. Kita mau baca dari Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Nanti kakak baca untuk adik-adik semua. Adik-adik ikuti dalam hati ya. Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan Alkitabnya ya. Sebelum itu kita mau menyanyikan lagu Gohe Au Tuhan Marhite Hatami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu HKBP Kebun Jeruk. Walaupun adik-adik di rumah kita masing-masing, mari kita dengan khusyuk mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini dan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama diambil dari kitab Mika, pasal yang kelima, ayat 1 sampai 4a. Dari kitab mana adik-adik? Ya, Mika, pasal 5, ayat 1 sampai 4a. Ayo adik-adik, Amang percaya ya semuanya sedang membuka Alkitabnya dari Mika 5 ayat 1 sampai 4a, dan ketika Amang membacakannya bagi kita, adik-adik semua mengikutinya di Alkitabnya masing-masing. Amang akan mulai membaca. Ayo siapkan Alkitab dan lihat
Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikian firman Tuhan. Adik-adik abang yang baik, hari Minggu ini kita telah tiba pada Minggu Advent, dan ada 4 minggu ke depan yang akan kita lalui yang disebut sebagai Minggu Advent. Minggu Advent ini menjadi minggu tahun baru gerejawi. Kita tahunya tanggal 1 Januari menjadi tahun baru, bukan? Tapi dalam perjalanan gereja, Minggu Advent pertama menjadi minggu tahun baru gerejawi. Apa yang adik ingat kalau kita sudah tiba pada minggu Advent? Ya, kalau sudah tiba pada Minggu Advent, berarti sebentar lagi kita akan sampai pada minggu Natal. Minggu Natal menjadi minggu peringatan dan perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Apa yang biasanya tahun-tahun lalu kita ingat kalau kita sudah sampai pada minggu Advent dan menjelang Natal? Ya, pertama pasti ada Natal sekolah minggu. Kalau ada Natal sekolah minggu, maka ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam Natal sekolah minggu. Ada yang mengikutinya dengan liturgi, membacakan ayat-ayat firman Tuhan. Ada yang ikut bernyanyi paduan suara. Ada yang ikut drama. Ada yang ikut kegiatan-kegiatan lain dalam rangka perayaan Natal sekolah minggu. Dan yang terutama biasanya adik-adik sekolah minggu pasti dibelikan mama papanya baju baru dan sepatu baru. Tapi sepertinya 2 tahun ini kita tidak dapat merayakan Natal di gereja karena pandemi COVID-19. Mungkin kita juga tidak dibelikan sepatu baru dan baju baru. Apakah adik-adik akan kehilangan sukacita karena itu? Tentu tidak, ya. Karena sukacita Natal pertama bukan persoalan baju baru dan sepatu baru, tapi sukacita Natal adalah kita merayakan kedatangan Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia bersama-sama dengan manusia untuk membawa manusia terbebas dari kuasa dosa dan maut. Karena Dia yang datang itu adalah menjadi damai sejahtera bagi kita. Dia yang datang itu membawa kedamaian dan pendamaian dari Allah kepada manusia.
Adik-adikku, pada Minggu Advent yang pertama hari ini kita diberitahukan bahwa sebelum Yesus Kristus lahir di kota Bethlehem, jauh sebelum peristiwa kelahiran Yesus itu terjadi, ternyata Allah sudah memberitahukannya kepada umat Israel melalui Nabi Mika. Nabi Mika telah menubuatkan bahwa tempat kelahiran Sang Mesias itu di satu tempat yang dikatakan tempat yang kecil, tempat yang tidak diperhitungkan, tempat yang sesungguhnya tidak layak menjadi tempat kelahiran Sang Mesias. Hanya desa kecil yang bernama Bethlehem. Di sanalah Yesus Kristus itu dinubuatkan lahir ribuan tahun kemudian. Adik-adikku, banyak orang tidak suka tinggal di kota kecil, bukan? Siapa yang mau sekarang kalau orang tuanya bilang, kita pindahlah dari Jakarta ini, kita tinggal di kampung saja? Pasti di antara adik-adik akan banyak yang protes. Ngapain pindah ke kampung, ke kota kecil? Di sana tidak ada apa-apa. Enakan tinggal di kota besar seperti Jakarta ini. Mengapa? Karena banyak orang berpikiran tidak akan menjadi sukses jika terlalu lama tinggal di kota yang kecil atau di kampung. Orang tidak akan bisa berhasil, orang tidak akan bisa meraih cita-cita, tidak akan dapat meraih kesuksesan kalau dia tidak tinggal di kota yang besar. Tetapi hari ini diberitahukan kepada kita, Yesus Kristus Sang Mesias itu justru lahir di kota kecil, di kota yang tidak diperhitungkan, yaitu di Bethlehem. Ia memilih tempat kelahirannya di tempat biasa-biasa saja. Bukan hanya itu saja, tapi Yesus pun lahir di keluarga yang biasa. Bahkan semua adik tahu di mana Yesus lahir di kota Bethlehem? Ya, di kandang domba. Itulah yang diberitahukan kepada kita. Tetapi dia yang datang di tempat yang kecil, di tempat yang tidak diperhitungkan, bahkan di tempat yang dianggap jorok dan hina. Tetapi dari sanalah dia menjadi damai sejahtera bagi manusia. Yesus yang datang, yang akan lahir di kota Bethlehem, mau membawa keselamatan dan pendamaian kepada manusia. Adik-adikku, kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini atau Natal Kristus membawa damai kepada manusia. Artinya, kelahiran Yesus Kristus adalah membawa keselamatan bagi dunia, bagi manusia. Inilah sukacita yang mau kita rayakan, termasuk perayaan Natal Sekolah Minggu di tahun 2021 ini. Kalau kita bersukacita merayakan kelahiran Yesus Kristus yang dikatakan di kota kecil Bethlehem, di kandang domba, tetapi yang mau kita rayakan adalah bahwa kelahirannya itu membawa keselamatan dan pendamaian kepada kita. Lalu apa gunanya firman Tuhan hari ini kita dengarkan dalam ibadah sekolah minggu kita? Yaitu adik-adikku, supaya adik-adik sekolah minggu hari ini memahami bahwa kelahiran Yesus yang telah dijanjikan sejak dari zaman perjanjian lama, ia adalah lambang kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan bagi kita. Jadi kalau kita rayakan itu di tahun ini, maka kita sedang merayakan keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan manusia
oleh kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat Minggu Advent yang pertama adik-adik sekolah minggu. Selamat merayakan Natal di tahun 2021 ini. Secara khusus selamat mengikuti perayaan Natal Sekolah Minggu HKBP Kebonjeruk yang akan kita laksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah datang di dalam kesederhanaan untuk membawa kedamaian, kesejahteraan, dan keselamatan kepada umat manusia. Kedatangan-Mu sudah sejak zaman perjanjian lama dinubuatkan kepada manusia. Di tahun ini kami kembali akan merayakan kelahiran Yesus Kristus. Biarlah melalui perayaan kami tahun ini, termasuk perayaan sekolah minggu, boleh semakin mengingatkan kami bahwa Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini, yang telah lahir di Bethlehem, yang telah lahir di kandang domba, adalah Tuhan yang membawa pendamaian dan menjadi damai sejahtera bagi kami. Bapa dalam Yesus Kristus, biarlah di tahun 2021 ini, di tengah-tengah kondisi kami yang masih sangat terbatas ini, adik-adik kami sekolah minggu HKBP Kebonjeruk akan dapat merasakan sukacita atas perayaan Natal yang akan mereka lakukan. Berkati kami di tahun ini, sehingga perayaan Natal kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan tentang anak Tuhan pembawa damai. Nah, adik-adik juga harus membawa damai ya kepada sesama. Misalkan membantu teman, membantu orang tua, berbagi makanan atau berbagi mainan kepada sesama. Nah, adik-adik, sekarang waktunya untuk pengumuman. Deng, apa tuh Kak? Adik-adik udah tahu belum tanggal 11 Desember itu ada acara apa? Apa ya Kak? Ada acara Natal Sekolah Minggu. Nah, Natal tahun ini kita membuat sesuatu yang berbeda. Beda nih adik-adik. Nah, Apa tuh, Kak? itu ada film bertemakan Natal Keluarga. Selain itu, kita juga menjual merchandise. Nah, merchandise-nya itu ada apa aja? Nanti simak di video selanjutnya ya. Nah, untuk merchandise-nya sendiri, untuk t-shirt anak-anak ada warna mustard atau kuning dan juga ada warna biru. Nah, untuk mama, papa, atau kakak abang bisa membeli yang warna abu-abu atau yang warna hitam. Nah, ada lagi nih merchandise-nya. Apa tuh ya, Kak? Nah, itu ada tote bag. Terus juga ada mug. Yuk adik-adik, mama papa bisa dibeli merchandise-nya di setiap hari Minggu ya, Kak? Iya, jam 10 dan jam 5 di depan pintu gereja. Oke adik-adik. Nah, adik-adik, kita mau menutup ibadah kita mau menyanyikan lagu Terima Sukacita Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
Nah, adik-adik, jangan lupa untuk mengumpulkan persembahan lewat barcode di sebelah ini. Atau bisa mengumpulkan lewat Sintua wilayah masing-masing. Jangan lupa ya adik-adik. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.